Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalokasikan anggaran 20 miliar untuk kembali mengaktifkan sejumlah bandara perintis yang terhenti beroperasi. Dari 9 bandara perintis yang ada di Sulawesi Selatan, setidaknya terdapat 3 bandara perintis yang tidak lagi beroperasi. Menurut Kadis Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah, untuk kembali beroperasi setidaknya butuh alokasi anggaran dari Pemprov Sulsel sekitar 20 miliar. Khusus di bandara yang ada di Kabupaten Selayar, Kabupaten Bone, dan Sorowako. Muhammad Arafah menjelaskan, dari total 9 bandara perintis yang ada di Sulsel, 3 diantaranya sudah tidak kembali beroperasi akibat tidak adanya anggaran subsidi yang tersedia serta banyaknya pengeluaran yang disiapkan dalam pemeliharaan bandara. Untuk Kepulauan Selayar, maskapai penerbangan harus menghentikan layanan transportasi ke Selayar akibat biaya yang dikeluarkan sangat besar sementara angkutan transportasinya kurang. Dengan adanya subsidi yang dianggarkan nantinya akan memudahkan masyarakat Sulsel dalam melakukan bepergian karena terbilang murah dan terjangkau, hanya kisaran Rp400.000 sampai Rp500.000. Sedangkan non-subsidi bisa mencapai Rp1 juta. Ada 2 bandara yang selama ini terhenti operasionalnya. Pertama itu Bandara Bone, kemudian Bandara Selayar. Bandara Bone itu di akhir tahun 2022 kan ada subsidi. Iya. Nah, tahun ini kita berharap semua bandara yang ada itu bisa beroperasi, termasuk Bandara Selayar, karena kita ada subsidi penerbangan. Arahan Pak Gubernur, bandara-bandara yang tidak operasional itu hendaknya diaktifkan. Kedua, bandara ini masyarakat sangat berharap untuk dilayani, utamanya di wilayah Selayar dan di Bone. Kemudian ada bandara yang menjadi milik pemerintah provinsi juga yaitu Bandara Sorowako. Itu akan dilayani oleh penerbangan melalui subsidi subsidi penerbangan oleh pemerintah provinsi. Sementara itu diketahui di Sulsel sendiri terdapat 9 bandara perintis yang ada di Sulsel, diantaranya Bandara Lagaligo Bua Kabupaten Luwu, Aropala Kepulauan Selayar, Buntu Kunik Toraja Kabupaten Tanah Toraja, Andi Jema Masamba Kabupaten Luwu Utara, Rampi Kabupaten Luwu Utara, Arung Palaka Kabupaten Bone, Sorowako Kabupaten Luwu Timur, dan Bandara Pongtiku. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Adi Ansar mengatakan, selama beroperasinya bandara perintis yang ada di Sulawesi Selatan cukup mengalami hambatan seperti Bandara Aropala di Kepulauan Selayar. Beberapa bandara perintis di Sulawesi Selatan saat ini sudah tidak melakukan penerbangan. Salah satunya bandara perintis yang ada di Kepulauan Selayar selama 1 tahun terakhir sudah tidak melayani pengantaran penumpang. Tidak adanya lagi subsidi yang diberikan pemerintah membuat berakibat terbatasnya maskapai hingga melonjaknya harga tiket, sehingga kerap kali pihak penerbangan melakukan pembatalan dan pemberangkatan akibat jumlah shift kursi yang kosong. Akibatnya penumpang yang mau naik pesawat berpikir karena tidak ada subsidi, sehingga biasa perlu membayar 1 juta, akibatnya pihak penerbangan melakukan cancel karena tidak tercapai jumlah shift penumpang bagi pesawat. Di tahun 2022 sendiri, penerbangan Aropala Kepulauan Selayar nyaris sama sekali tidak melayani penerbangan akibat tidak adanya anggaran bantuan subsidi pemerintah Provinsi Sulsel. Sehingga menurut Adi Ansar, berdasarkan persetujuan DPRD Sulsel, pemerintah Sulawesi Selatan akan mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah khusus di Bandara Aropala Kepulauan Selayar. Ia berharap dengan adanya bantuan subsidi aktivitas penerbangan di Kepulauan Selayar kembali normal, serta masyarakat terbantu dengan harga tiket yang dijual kembali terjangkau dengan kisaran Rp400.000 sampai Rp500.000 dari Selayar ke Makassar, Makassar ke Selayar. Mungkin yang pertama jumlah pesawat yang terbatas ya. Nah, pesawat yang terbatas. Yang kedua, memang agak sedikit ada kesulitan antara penumpang yang mau naik pesawat, anggaran budgetnya atau
harga tiket itu mahal sekali, 1,2, 1,3 juta. Kalau tidak subsidi? Oh iya, Iya. Nah, itu pun banyak cancel karena tidak tercapai jumlah seat yang mungkin bagi airline itu BP ya. Iya. Nah, mungkin ditentukan nanti 30 atau 40 seat baru dia terbang. Nah, ternyata tidak bisa tercapai. Iya. Kalau tidak tercapai itu langsung di close, di cancel. Jadi ada distrust antara kedua belah pihak, antara penerbangan merasa bahwa kurang penumpang takut membeli tiket, jangan-jangan di tengah jalan di cancel. Jadi kalau subsidi nanti Kak, kira-kira berapa harga tiket yang? Ya kita harapkan harga tiket itu kalau subsidi paling-paling di angka-angka 4.500 lah, maksimal 600. Ia menambahkan semoga dengan adanya anggaran subsidi dari Pemprov Sulsel, aktivitas penerbangan di Kepulauan Selayar kembali normal, masyarakat kembali naik pesawat dengan harga terjangkau. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, pengamat transportasi menilai fenomena pemberhentian operasional sejumlah bandara perintis di Sulsel ditengarai besarnya biaya operasional maskapai ditambah tidak adanya lagi subsidi pemerintah yang membuat tiket melonjak hingga masyarakat berpikir dua kali untuk melakukan penerbangan perintis. Pengamat transportasi Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar, Profesor Lambang Basri, angkat bicara menanggapi berhentinya sejumlah bandara perintis di Sulawesi Selatan. Dari total 9 bandara, terdapat 3 bandara yang berhenti beroperasi akibat tidak adanya anggaran subsidi yang tersedia, yakni Bandar Udara Arung Palaka di Kabupaten Bone, Bandar Arupala Kabupaten Selayar, dan Bandar Udara Sorowako di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Menurut Profesor Lambang Basri, fenomena berhentinya sejumlah bandara perintis di Sulawesi Selatan dapat menjadi pembelajaran bagi calon penumpang, maskapai, serta pembelajaran bagi pemerintah setempat untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait mobilitas umum. Selain pemberian subsidi untuk menunjang kesuksesan program tersebut, Profesor Lambang Basri menilai pemerintah perlu mendorong sektor-sektor usaha untuk ikut berpartisipasi memanfaatkan program yang ada. Pasalnya, program pemerintah provinsi tersebut merupakan salah satu program untuk meningkatkan pendapatan dan akselerasi mobilitas masyarakat dalam mendorong sektor pariwisata di daerah yang bersangkutan. Saya kira langkah awal itu kita apresiasi dengan rencana pemberian subsidi itu. Ya, kalau itu nanti belum berhasil, paling tidak nanti bagaimana mendorong sektor-sektor usaha ya untuk berpartisipasi ya di dalam mendorong keluarga mereka itu untuk untuk bisa memanfaatkan itu, karena itu juga adalah salah satu program untuk mewujudkan bagaimana meningkatkan income dan akselerasi mobilitas masyarakat di dalam rangka mendorong kawasan wisata di daerah itu. Di Taatod itu kan kawasan wisata menjanjikan. Lalu kemudian di Luwu Timur ada kawasan wisata danau, wisata alam, wisata religi. Lalu kemudian di Bulukumba juga demikian, banyak sekali. Kalau tidak salah di Bulukumba itu bahkan kemarin laporannya kepala dinas itu titik wisata itu ada 36, luar biasa besarnya. Itu yang perlu didorong. Jadi salah satu format mendorongnya itu adalah bagaimana aksesibilitas masyarakat dari seluruh potensi wisata, dari mancanegara lah, dari wisata lokal lah. Jadi yang didorong itu wisatanya. Ia mengaku beberapa waktu lalu Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan memberikan sinyal akan menyuplai subsidi kepada maskapai penerbangan untuk memberikan penyesuaian tarif tiket. Sehingga ia berharap masyarakat dapat memperoleh harga tiket yang lebih murah dari harga seharusnya. Fitri Hairunisa, Slebes TV. Pemirsa, dari sebanyak 9 bandara perintis yang ada di Sulsel, saat ini 3 bandara diantaranya dinyatakan berhenti melayani penerbangan perintis dan berikut sejumlah daftar bandara yang tak lagi aktif.